beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi keluarga Bethany Miracle Center Philadelphia yang diberkati. Saya percaya semua kita adalah orang-orang yang punya masa depan yang luar biasa. Yang percaya, beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Nah, hari ini saya akan sampaikan pesan Tuhan dengan sebuah judul, ketepatan itu adalah kunci sukses. Katakan bersama saya, ketepatan itu kunci sukses. 2, 3. Ketepatan itu kunci sukses. Pepatah berkata, sukses adalah ketika kita berada di tempat yang tepat. Ketika kita berada pada waktu yang tepat. Ketika kita bertemu dengan orang yang tepat. Dan dalam keadaan kondisi kita siap. Nah, saudara sekalian, apapun yang kita kerjakan, siapapun saudara dan saya, kalau kita hidup dalam ketepatan, percayalah maka hidup kita akan mengalami keberhasilan. Yang percaya katakan amin. Nah, coba kita lihat satu pesan Tuhan dalam Yosua pasal pertama di ayat yang ke-8. Yosua pasal pertama ayat yang ke-8, ayo kita akan baca dengan suara yang nyaring. Yosua pasal pertama ayat yang ke-8, semua baca keras. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam terus, supaya engkau bertindak hati-hati. Saya tambahkan di situ bertindak hati-hati artinya adalah bertindak dalam ketepatan. Kata bersama saya, bertindak tepat. Sesuai apa? Dengan segala yang tertulis di dalamnya yang merupakan pesan perintah Tuhan. Kalimat berikutnya baca sama-sama. 2, 3. Sebab dengan demikian apa? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan apa? Beruntung. Aha, siapa di sini yang mau hidupnya gagal dan rugi? Angkat tangan. Enggak ada. Siapa yang mau hidupnya berhasil dan beruntung? Lambaikan tangan saudara. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Nah, Alkitab berkata, supaya engkau bertindak hati-hati. Alias kita tidak boleh hidup sembrono, tetapi kita harus bertindak dalam ketepatan seperti yang Tuhan inginkan. Nah, Alkitab berkata buat kita bahwa rahasia sukses, rahasia hidup beruntung adalah ketika kita bertindak tepat seperti yang Tuhan mau. Nah, lihat apapun di dunia ini, kalau kita tepat, pasti akan hasilnya dahsyat. Tetapi apapun yang tidak tepat, hasilnya akan buruk. Sebuah makanan disebut enak, lesat, hauce, saudaraku. Itu kenapa? Karena semua racikan bumbunya bisa tepat sesuai porsi yang seharusnya. Tetapi coba bayangkan seandainya ada satu bumbu yang ternyata kelebihan, kebanyakan porsinya. Atau yang kurang dari seharusnya, maka akibatnya makanan tersebut menjadi makanan yang akhirnya jelas tidak enak. Nah, dalam hidup ini saudara sekalian, kalau kita melakukan yang namanya ketepatan, accuracy, maka percayalah, maka hidup kita sesuai firman akan berhasil dan beruntung. Siapa sekali lagi yang adalah orang-orang yang mau berhasil dan beruntung? Ayo beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Katakan haleluya. Nah, ketepatan apa dalam hidup ini yang harus kita miliki supaya kita berhasil dan beruntung? Nah, kita akan belajar beberapa hal hari ini. Ketepatan yang merupakan kunci sukses yang pertama adalah tepat waktu. Ucapkan bersama saya, tepat waktu. 2, 3. Tepat waktu. On time. Nah, saudara sekalian, kalau kita tidak tepat waktu, maka itu akan membuat hidup kita bisa mengalami kegagalan dan kerugian. Tetapi kalau kita tepat waktu, percayalah itu adalah kunci daripada keberhasilan.
Coba ingat kalau saudara terlambat naik subway, hanya terlambat berapa menit saja, sudah jalan, maka Anda akan pergi ke tempat kerja terlambat. Saudara, saya masih ingat ketika saya transit di Kuala Lumpur, Malaysia, mau balik ke Amerika dari Indonesia. Saya begitu transit, asik untuk lihat yang lain di airport, begitu saya balik ke gate, sudah ditinggal pesawat. Dan Anda tahu kerugian saya apa? Saya harus tunggu di airport itu lebih dari 12 jam. Dan Anda tahu jelas ketika kita bisa on time, tepat waktu, hidup kita akan berhasil. Nah, saudara sekalian, Yesus mengingatkan tentang sebuah perumpamaan yang membuat kita harus belajar untuk tepat waktu. Coba lihat Matius 25 ayat yang ke-10 sampai ayat 13. Perumpamaan Yesus tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Langsung saja ayat yang ke-10 sampai 13. Perhatikan. Akan tetapi, kata Yesus, waktu mereka, siapa ini? 5 gadis bodoh. Waktu mereka sedang pergi untuk membelinya. Membeli apa? Sedang pergi membeli minyak. Karena pelitanya padam. Ya kan? Akibatnya apa? Datanglah mempelai itu, sang pengantin sudah datang, dan mereka yang telah siap sedia, yaitu termasuk 5 gadis yang bijak, masuk bersama-sama dengan dia, dengan mempelai, ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Perhatikan ayat yang ke-11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu. Itulah 5 gadis yang bodoh, kata Yesus. Dan berkata sambil mengetuk pintu, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Ayat yang ke-12. Tetapi ia, mempelai itu menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Pintu kesempatan tidak dibuka lagi. Lihat ayat 13. Yesus berkata apa? Yuk baca sama-sama 13. 2, 3. Karena itu apa? Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. 5 gadis bodoh dengan 5 gadis bijak mengingatkan kita, jelas kita tidak mau jadi orang bodoh, jelas kita mau jadi orang bijak. Katakan amin. Nah, apa yang membedakan antara 5 yang bijak dan 5 yang bodoh? Selain yang bijak punya persediaan minyak, sementara yang bodoh 5 ini nggak punya persediaan minyak, sehingga waktu mempelai tidak datang, saudaraku, pada waktu yang disangka, dan ternyata pelita mereka sudah padam. 5 yang bijak segera mengisi minyaknya, pelitanya dengan saudaraku minyak sebagai reserve, sementara yang bodoh tidak punya persediaan minyak. Nah, perhatikan baik-baik. Ternyata perbedaan antara yang bodoh dan bijak, saya dapatkan juga bagaimana bijaksana mereka mempergunakan waktu. 5 yang bijak beli minyak, tetapi pada waktu yang tepat. Sementara 5 yang bodoh juga beli minyak, tapi terlambat. Waktunya tidak tepat. Padahal tadinya mereka punya waktu yang baik, tapi nggak mau digunakan untuk beli minyak. Akibatnya apa? Saudara sekalian, waktu mereka sudah beli minyak yang bodoh dan balik kepada tempat pesta, pintu sudah ditutup, dan ini apa yang terjadi? Membuat sebuah kerugian, ditolak, dan mereka tidak menikmati kebahagiaan. Dengar baik-baik, bukan cuma masalah kerjaan, tetapi dalam berbagai area hidup kita. Kalau kita belajar on time, tidak tukang terlambat, tidak suka terlambat, percayalah hidup kita akan berhasil dan beruntung. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, tepat waktu itu adalah kunci sukses. Kata bersama saya harus tepat waktu. 2, 3, saya harus tepat waktu. Menurut saya di Amerika tidak ada perkebunan karet. Di Indonesia saja ada kebun karet. Jadi saya harap setiap kita orang Indonesia tinggal di Amerika tidak lagi punya jam karet. Coba tanya kanan kiri sebentar. Kamu suka ngaret enggak? Nah. Bilang. Sebelah bilang lagi. Sesama jam karet bertobat sama-sama. Nah, kita belajar.
Apa sih alasan tepat waktu itu adalah kunci sukses? Alasannya apa, Pak? Kita lihat, tepat waktu adalah wujud dari penghargaan. Nah, dengar baik-baik. Kalau saudara menghargai seseorang, saya yakin saudara pasti kalau janji datang jam 10, saudara tidak mau terlambat. Betul, saudara? Tapi kalau ada orang yang Anda kemudian berkata, aku datang jam 10 ya. Dia datang jam 10.15. Dia datang jam 10.45. Jelas sebetulnya, saudara tidak terlalu dihargai oleh orang itu. Nah, siapa yang mau menghina Tuhan, angkat tangan. Enggak ada. Siapa yang mau menghargai dan menghormati Tuhan, angkat tangan. Berarti kebaktian tidak boleh. Jam 10 mulai, jam berapa datang? Nah, saudara sekalian, ada gereja yang mulai kebaktian terlambat. Kenapa? Jemaat yang datang baru sedikit loh. Jadi kita tunda 15 menit lagi ya. Kita tunda lagi ya. Dan apalagi ternyata jualnya yang terlambat. Udah 30 menit ya, nggak apa-apa, biasa. Anda tahu. Sebenarnya kalau gereja mulainya terlambat, karena menunggu jemaat yang lain sebagian besar terlambat, saya mau beritahu, gereja itu berarti sedang tidak menghargai jemaat yang datang lebih awal, yang datang tepat waktu. Itu sebabnya oleh kemurahan Tuhan, sejak 2002 gereja ini kita dirikan sampai hari ini, kita punya komitmen, sudah banyak atau belum, begitu jam kebaktian mulai, harus mulai. Amin. Dan juga hari ini saudara beberapa mungkin agak kaget, karena kita semua tim pelayan di mimbar, kita sepakat mulai tadi pagi sampai hari ini dan seterusnya dalam nama Yesus. Kita akan juga mulai tepat pada waktunya. Nanti kita akan belajar tepat waktu, jam 12 siang tepat, kita akan selesai. Kalau kita yang di mimbar dan gereja mau tepat waktu, please, saudara tidak boleh terlambat. Itu kita sebabnya kami menghormati saudara, waktu berharga. Makanya saudara harus hormati Tuhan dan juga tim pelayan. Kita akan belajar tepat waktu. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Alasan tepat waktu adalah kunci sukses karena tepat waktu membuat hidup kita jadi maksimal. Apapun yang saudara kerjakan tidak tepat waktu, tergesa-gesa. Betul nggak, saudara? Mau masak tergesa-gesa, ya kan? Nanti mau masak babi kecap, ternyata kecapnya ada, babinya nggak beli, saudara. Saudara, Anda karena tergesa-gesa, ya toh, mau parkir akhirnya nabrak, akhirnya salah parkir. Lihat, kerja karena terlambat datang, buru-buru, saudara, akhirnya mau siapkan makanan untuk restoran, nggak taunya kepotong jarinya. Nah, Anda tahu, kalau orang belajar on time, tepat waktu, percayalah selain dia menghargai, tapi juga dia akan maksimal. Ngerjakan apapun akan excellent. Apalagi alasan mengapa tepat waktu adalah kunci sukses. Karena tepat waktu menciptakan reputasi baik. Ya, saudara jujur sebagai gembala, saya ini melihat saudara sebagai jemaat, terkadang saya ini dalam frame saya, tanpa saya sadari, sudah jadi sebuah patokan. Begitu lihat wajah saudara, yang ini datang kebaktian mesti tepat waktu. Bahkan belum mulai sudah datang. Tetapi jujur, nyalami beberapa orang, tukang telat. Udah kelihatan nggak saudaraku? Nah, Anda bisa bayangin saudara, kalau saya sebagai gembala saja sudah dalam frame saya, ini tukang terlambat. Ya kan? Bayangkan Tuhan juga punya frame dalam pikiran Tuhan tentang saudara. Allah ini datang ke kebaktian selalu terlambat. Ya kalau dia teriak-teriak berdoa minta tolong, gua juga terlambat saja nolong dia. Saya mau tanya sama saudara mau enggak dijawab Tuhan doa ditolong terlambat? Mau tidak? Makanya jangan terlambat cari Tuhan. Jangan terlambat ke gereja. Jangan terlambat kerja. Dalam segala keadaan harus tepat waktu. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Siapa yang suka terima gaji telat, terlambat? Marah-marah ya kan saudara. Saudara sekalian, kalau Anda tidak mau terima gaji terlambat, mulai besok kerja tidak boleh terlambat. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Tepat waktu. Ucapkan bersama saya tepat waktu. 2, 3. Yang kedua, ketepatan apa yang merupakan kunci sukses? Tepat janji.
janji. Setiap kita sering membuat janji. Tapi jangan sampai kita sambil nyanyi, janji-janji, tinggal janji. Baik janji kita kepada diri sendiri, baik janji kepada Tuhan dan kepada sesama, baik janji yang kita ucapkan atau yang kita gumamkan di hati atau yang kita tulis. Mari kita belajar, kalau saudara dan saya mau sukses, maka kita harus belajar selain tepat waktu, juga tepat janji. Nah, coba kita lihat peristiwa di Alkitab yang membuat pelajaran, yang mengingatkan kita. Kisah Rasul 5 ayat 9-10. Kisah Rasul pasal 5 ayat 9-10. Kata Petrus, mengapa kamu berdua, ini suami istri bernama Ananias dan Safira, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Kamu mencobai Tuhan, kenapa kamu sepakat? Suami istri, lihat, kata Petrus, orang-orang yang baru mengubur suamimu, karena suaminya kalau Anda baca sebelumnya sudah mati, Ananias, berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Ayat yang ke-10 perhatikan. Lalu rebahlah, jatuhlah perempuan itu, si Safira, dan seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya, mati di depan hamba Tuhan. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya, yaitu Ananias. Saudara, waktu Anda baca ayat ini, sebuah peristiwa bukan di perjanjian lama loh, tapi di perjanjian baru. Saudara, Ananias Safira punya sebidang tanah. Mereka berkata, aku akan jual tanah ini dan aku akan bawa persembahan ke Tuhan. Nah, begitu mereka bawa persembahan hasil penjualan tanah, bukannya Petrus hamba Tuhan malah, aduh puji Tuhan ya, terima kasih, Tuhan berkati. Malah Petrus marah dan berkata, kenapa kalian mendustai roh Tuhan? Bem, mati. Ananias mati, kemudian Safira mati. Saudara sekalian, ternyata saya pelajari, Alkitab mengatakan karena Ananias Safira dikatakan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah tersebut. Nah, berarti mengindikasikan kenapa mereka alami murka bukan berkat. Karena sebelum mereka menjual tanah itu, mereka udah nasar, udah janji. Kalau ini tanah terjual, seluruhnya akan aku bawa kepada Tuhan sebagai persembahan. Ternyata waktu dijual harganya bagus, ya toh, harganya melejit, dan begitu mereka dapat duit, waduh, sayang ya, lalu ditahan sebagian disimpan, sebagian dikasih kepada Tuhan, tetap ngasih persembahan loh. Tapi ternyata mereka alami murka sampai mati. Saudara, apakah Tuhan mata duitan? Apakah Petrus mata duitan? No. Tetapi ini bicara apa? Tepat janji. Nah, berapa banyak kita pernah janji sama Tuhan, pernah bernasar kepada Tuhan. Tuhan, kalau aku begini-begini, aku akan begini. Tetapi kemudian kita tidak tepat janji. Biar Roh Kudus hari ini mengingatkan saudara, apa yang seringkali membuat Tuhan akhirnya tidak memberkati kita, karena mungkin ada janji yang hanya tinggal janji. Tepat janji adalah kunci sukses. Saudara sekalian, alasan tepat janji adalah kunci sukses itu kenapa? Karena janji adalah hutang yang harus ditepati, harus dibayar. Saudara sekalian, apapun yang kita janjikan pada orang lain, makanya jangan sembrono. Tapi begitu kita berkata janji, itu hutang yang harus kita tepati. Dan kalau tidak, itu akan merugikan masa depan kita sendiri. Saya berdoa dalam Yesus, biar semua kita belajar tepat janji. Dan kalau saudara mau doa saudara dikabulkan Tuhan dengan ajaib, saya mau beri rahasia. Saudara, berdoalah dengan sebuah nasar. Kenapa? Wih Pak, kan ngeri Pak kalau nasar nggak ditepati. Kalau nggak ditepati, ngeri. Tapi kalau Anda tepati, dahsyat. Saudara, hari ini kalau mungkin sudah beberapa sedang menghadapi sebuah situasi yang tidak mungkin.
berdoalah dengan nasar. Seperti siapa? Hana. Hana itu mandul sekian tahun. Sampai suaminya Elkana akhirnya ambil istri muda. Dan istri muda daripada Elkana punya beberapa anak. Hana pedih hatinya. Bertahun-tahun dia berdoa, tapi tidak ada pertolongan. Hari itu di rumah Tuhan di Silo, dia berdoa, Tuhan, kalau sampai Tuhan beri aku anak, maka anak yang lahir aku akan persembahkan menjadi imam Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Dan Alkitab berkata, Hana pulang dan Tuhan mengingat Hana. Bam, Alkitab berkata, dibukanya kandungan Hana. Dan akhirnya Tuhan buat lahirlah Samuel. Tapi yang menarik, Hana setelah Samuel bayi itu lepas susu, dia tepati janjinya. Dia bawa ke rumah Tuhan, jadi hamba Tuhan yang dahsyat. Tetapi apakah kemudian akhirnya Hana kehilangan anak? No, baca di Alkitab. Kalau saudara tepati janji dengan Tuhan, dia bukan Tuhan yang berhutang, dia Tuhan yang setia. Saudara baca, setelah dia persembahkan Samuel, dia tepati nasarnya. Alkitab berkata, Tuhan beri lagi Hana anak, bukan cuma 1, 5. Bayangin, jadi total anaknya Hana 6. Dari si mandul jadi manaan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Alasan tepat janji adalah kunci sukses. Tepat janji disukai Tuhan dan orang lain. Saudara, kalau Anda punya teman yang kalau janji apapun ditepati, Anda pasti akan suka. Tapi kalau Anda punya teman, aduh janji apapun pasti dia langgar. Saya mau tanya, Pak, Bapak, Pak, Bapak mau disenangi istri? Pak, mau dihargai istri? Istri-istri bilang sama suaminya, tepati janjimu. Bu, mau dihargai dan disukai suami? Bilang suami-suami, tepati janjimu. Amin. Kalau sudah janji, oke, ke mall nggak belanja kali ini. Benar-benar nggak belanja. Jangan kemudian belanja disembunyiin di koran. Suami nggak tahu, masukin ke lemari paling bawah. Sudah. Nah, alasan tepat janji adalah kunci sukses. Tepat janji juga mendatangkan kepercayaan. Orang kalau belajar tepat janji, dia akan dipercaya. Siapa di sini yang mau dipercaya oleh Tuhan dan banyak orang? Wow, ada yang tidak mau dipercaya? Sekali lagi, siapa yang mau dipercaya? Kata bersama saya harus tepat janji. Katakan amin. Saudara, baik dalam soal keuangan, baik dalam soal perjanji dengan Tuhan, janji dengan orang lain, dengan keluarga, tepati. Kenapa? Karena itu akan membuat kita dipercaya lebih besar lagi. Saudara, saya yakin gereja ini alami berbagai macam ujian. Dan ujian itu menentukan naik kelas atau turun kelas. Nah, saudara, kenapa Tuhan berkati kita dan percayakan banyak hal buat gereja ini? Selain karena kasih karunia, tetapi juga beberapa kali kami lewati ujian. Saya masih ingat ketika sekian tahun yang lalu, ketika kita masih kebaktian di Juniper. Saudara, di gedung yang lama sebelum kebakaran. Pagi itu saya ditelepon, ternyata ada seorang jemaat kita yang pagi itu sekitar jam 4, jam 5 pagi naik mobilnya, nyetir di highway mau kerja, kecelakaan. Tabrakan dengan trailer dan akhirnya mobilnya mengerikan, kebakar. Dan maaf, seluruh mayatnya kebakar dan sudah hancur. Segera saya dengan istri pergi ke New Jersey. Kami coba lakukan, bantu apa yang kami harus bisa lakukan. Dalam keadaan saya sedih. Ketika saya balik ke villa, ada telepon di handphone. Saya speaker karena saya drive. Lalu kemudian orang Amerika bertanya begini, kamu kenal nggak pastor dengan orang namanya Shirley Aida? Saya tanya sama istri saya di sebelah, Shirley Aida itu siapa ya? Istrimu tahu? Oh ya, lupa. Maaf, banyak pikiran. Oh ya, istri saya kenapa?
Lalu orang itu bilang, "Mem, bisa enggak ketemu di tempat kami bla 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 bla?" Ternyata istri saya adalah beneficiary, ahli waris daripada asuransi jiwa daripada jemaat yang meninggal. Dan saudara, akhirnya istri saya cerita, dia ingat beberapa saat sebelum kecelakaan. Jemaat ini pernah berkata, "Bu, Shirley tolong ya jadi ahli waris asuransi jiwa saya. Kamu tuh ngalup, kamu pasti akan tetap panjang umur bla bla bla. Dan tolong Bu, kalau ada apa-apa, tolong kirim ke anak saya di Jombang, di Jawa Timur. Karena anak saya lagi kuliah kedokteran, itu untuk biaya kuliahnya." Saudara sekalian, istri saya cerita dan ingat. Di luaran teman-temannya heboh. Karena ada teman mungkin yang sempat namanya dimasukkan sebagai ahli waris. Tapi entah bagaimana, akhirnya hanya nama istri saya. Dalam keadaan heboh begitu, saya coba kontak keluarganya. Dan saya berkata, ini kita akan kirim. Mau kirim sekaligus, keluar hampir cukup besar, 50.000, hampir 60.000. Mau kita kirim sekaligus, tapi sekali ngirim 10.000 akan kena biaya pajak. Atau mau kita cicil, enggak sampai 10.000, 9.500 beberapa kali sampai akhirnya selesai. Oh, lebih baik begitu aja cicil Pak. Oke, di luar masih ribut. Wah, Pak Lukas, Bu Shirley akan ngambil uang itu bla bla bla. Kemudian kita nggak mau ribut, kita datangi teman pengacara, orang Amerika. Kita berkata, ini situasinya kayak gini. Lalu orang Amerika bilang, "Loh, nama istrimu itu tunggal sebagai ahli waris. Secara hukum dia pemilik uang itu. Nggak ada yang bisa ganggu gugat." Lalu saya bilang, "Sorry, saya pastor, saya pendeta. Saya tahu ini bukan uang kami harus kirim ke Indonesia untuk anaknya." Pengacara itu ngomong, "Crazy kamu." Saya bilang, "Puji Tuhan saya nggak pernah gila, saudaraku. Tapi saya mau belajar bisa tepat janji. Dan selesai semua kita kirim clear, semua buktinya ada, saudaraku. Dan akibatnya Tuhan percaya kita lebih besar lagi sampai hari ini." Tepat waktu, tepat janji. Yang ketiga, ketepatan yang harus kita miliki. Tepat menjaga sikap hati. Kata bersama saya, tepat menjaga sikap hati. 2, 3. Tepat menjaga sikap hati. Tepat menjaga suasana hati. Menjaga isi hati kita. Lihat Alkitab mengatakan apa? Amsal 4 ayat 23. AC-nya mungkin tolong dimatikan. "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Ayat ini mengatakan bukan soal keluarga dulu yang harus dijaga, walaupun penting. Bukan kesehatan dulu yang harus dijaga, walaupun penting. Bukan keuangan, pekerjaan dulu, pelayanan yang harus dijaga dulu walaupun semua penting. Tapi ayat ini mengatakan jagalah hatimu, jagalah suasana hatimu, jagalah isi hatimu, jagalah respon hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situlah hati yang terjaga akan terpancar mengalir kehidupan. Saudara sekalian, setiap hari saya dan saudara diperhadapkan dengan pilihan apakah kita mau menjaga suasana hati kita dengan tepat atau tidak. Nah, tepat menjaga sikap hati adalah kunci sukses. Saudara, kenapa? Mengapa kita harus tepat menjaga isi hati kita, suasana hati kita? Karena sikap hati menentukan apa yang akan memancar keluar dari hidup kita. Saudara lihat, orang kalau isinya kepahitan, benci, tidak mau ngampuni, dendam, yang keluar lihat, selalu yang pahit, selalu yang benci, selalu akhirnya juga tindakannya mengerikan. Kalau orang hatinya dipenuhi dengan iri hati, waduh lihat orang lain sukses, selalu iri, jelekkan, lihat apa yang terjadi. Apa yang keluar juga akan juga mengerikan. Tetapi kalau saudara dan saya, hati kita, hati yang penuh pengampun. Kita jaga hati kita walaupun ada orang nyakiti kita lepaskan pengampunan. Kita kemudian mengasihi. Hati yang bersih, hati yang penuh kasih akan mengalirkan semua yang penuh kasih dan indah. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu sebabnya jaga hati. Mari kita tepat menjaga suasana hati.
Kenapa kemudian kita harus tepat jaga sikap hati? Karena sikap hati menentukan kesehatan kita. Saudara, saya mengasihi saudara. Saya mau cuman ingatkan, kalau saudara mau hidup sehat, siapa di sini yang mau sakit-sakitan angkat tangan? Tidak ada. Siapa yang mau hidup sehat? Katakan amin. Siapa yang mau sehat? Katakan haleluya. Selain gaya hidup sehat, makan yang sehat, saya cuman ingatkan, jaga suasana hatimu sehat. Saya sudah lihat begitu banyak orang yang hatinya penuh benci, penuh kemarahan, penuh dendam, tidak mau ngampuni. Nggak lama sakit. Entah cancer dan sebagainya. Kenapa kita harus tepat menjaga suasana hati? Karena sikap hati menentukan masa depan kita. Kalau kita mau punya masa depan baik, jaga baik-baik suasana hati. Kita tidak boleh minta orang lain yang menjaga hati kita. Alkitab tadi berkata, jagalah hatimu, kita sendiri. Dan kita yang bisa menentukan seperti apa isi hatiku. Orang boleh bertindak jahat, tapi kalau aku tidak mau isi yang jahat, dan saudara kebaskan, Anda buang, hidupmu akan ajaib. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, suku. Dan sikap hati juga akan menentukan penilaian diri kita. Orang akan menilai kita seperti apa, tergantung dari hati kita. Tukang jealous, maka orang lihat, tukang jealous. Tukang pahit, tukang pahit. Tukang gosip, tukang gosip. Kenapa? Karena hati. Saudara, satu hari, ada seorang yang lahir di Kanada. Seorang wanita terlahir dari keturunan Afro-Amerika. Afro-Kanada. Anda tentu tahu bagaimana kondisinya. Dan dia cantik sekali. Tetapi ketika dia berusia 4 tahun, dia menjumpai ada yang aneh di dalam tubuhnya. Dan ternyata wanita ini sejak 4 tahun dia mengidap penyakit kulit, kelainan kulit vitiligo yang tidak rata, yang membuat akhirnya hanya bagian kulit tertentu yang terkena warna yang lain, baik di mulut, baik di mata, di lutut, di lengan. Dan Anda tahu, karena dia terlahir dari saudaraku keturunan Afro, akibatnya sangat kontras sekali. Kalau sudah pernah melihat ada orang kelainan kulit vitiligo itu, ada yang seluruh badannya jadi nggak terlalu nampak. Tapi ini wanita lain. Jelas kelihatan. Sejak dia kena kelainan kulit itu, selalu dia mengalami penghinaan, ejekan, bahkan dia sering dipukul oleh teman-temannya karena dihina, diledek. Dan dia dijuluki si zebra. Bayangkan, dia punya banyak alasan untuk minder, untuk terluka, untuk mengurung diri, untuk dia sakit hati, dan berhenti bermimpi besar. Tetapi wanita ini mengambil keputusan untuk tetap menjaga hatinya, untuk tetap baik. Dia tidak mau isi hatinya dengan kepahitan, dengan dendam, kemarahan, rasa tertolak. Tapi dia tetap baik dengan semua orang itu. Dan dia tetap bercita-cita sejak kecil mau jadi seorang model. Saudara, ditertawain oleh teman-temannya. Tapi satu kali ketika dia posting fotonya yang terbaik di Instagram, jadi berita heboh. Dan singkatnya, ada seorang bernama Tyra Banks yang punya sebuah acara yaitu American Next Top Model. Melihat wanita ini cantik, walaupun unik, dan dia hubungi. Dan singkatnya disuruh ikut dalam kontes American Next Top Model. Walaupun dia tidak jadi juara 1, tapi 5 besar. Tapi hari ini wanita ini termasuk sebagai seorang model top dunia yang akhirnya sangat-sangat sukses. Dan saya dengar dia sekali tampil, sekian besar dia dapat uang. Dan banyak perusahaan besar yang akhirnya mengontrak dia. Siapakah wanita ini? Itulah Winnie Harlow. Lihat, dengan keunikan kulitnya. Next lagi. Dia tidak pernah marah dan mengutuki Tuhan. Dia tidak putus asa. Dia tepat menjaga isi hatinya. Dan hari ini dia sukses. Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Yang keempat, yang terakhir.
Tepat waktu. Yang kedua apa? Tepat janji. Yang ketiga apa? Tepat menjaga suasana hati. Yang keempat, tepat mengambil keputusan. Saudara, hidup ini setiap hari diperhadapkan kepada keputusan yang harus kita buat. Seorang pengusaha sukses ditanya, mengapa kamu bisa sukses? Apa rahasianya? Pengusaha itu berkata, karena aku buat keputusan tepat. Lalu dikejar lagi, nah kenapa kamu bisa buat keputusan-keputusan tepat? Dia ketawa, karena saya belajar dari setiap keputusan-keputusan salah yang pernah saya buat. Saudara, semua kita pernah buat keputusan salah. Tapi jangan terus tinggal dalam kesalahan itu. Mari bangkit, masih ada harapan. Tuhan kita Tuhan pengasih dan pemulih. Kemarin kita gagal, tapi kalau hari ini kita memutuskan yang benar, percayalah keberhasilan dan keberuntungan jadi milik kita. Tepuk tangan yang meriah kemudian. Amin. Saudara, lihat ayat Alkitab sekali lagi yang terakhir, Yosua 1 ayat yang ke-8. Ayat yang tadi kita baca di awal. Yuk kita baca sama-sama sekali lagi. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Apa yang Alkitab katakan. Terus, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati, bertindak dalam ketepatan. Terus, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian apa? Perjalananmu akan berhasil dan sebut nama saudara Lukas. Sebut nama saya. Nama saudara enggak ada nanti tidak beruntung. Katakan bersama dan apa? Lukas akan beruntung. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Buatlah keputusan yang tepat. Dan saya mau beritahu keputusan terpenting dalam hidup kita saat kita mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan keputusan berikutnya adalah ketika kita memutuskan aku mau hidup bertobat, aku mau hidup sesuai firman Tuhan. Dan keputusan-keputusan penting berikutnya, baik keputusan di mana Anda tinggal, di mana Anda, saudaraku, akan bekerja, dengan siapa Anda menikah, bla 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 bla, itu keputusan yang harus kita buat. Dan jangan sampai buat keputusan yang salah. Kenapa? Karena keputusan yang tepat ngambil keputusan adalah kunci sukses dalam hidup kita. Saudara, tahun 1973, dunia dihebohkan, digegerkan. Karena ada seorang tokoh legendaris kungfu yang meninggal misterius. Orang ini bernama, tayangkan, masih tetangga saya, Bruce Lee. Siapa yang tidak tahu Bruce Lee? Dia benar-benar film-film kungfu yang dia buat benar-benar memukau orang. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Sejak dia meninggal, banyak orang aktor-aktor muda kungfu berusaha untuk juga tenar. Mereka meniru gaya Bruce Lee. Badannya, potong rambutnya, modelnya dan sebagainya, jurus-jurusnya. Tapi akhirnya mereka rontok dan tidak pernah mencapai keberhasilan. Sampai muncul seorang pemuda lain. Dia bilang begini, kalau saya mau menandingi Bruce Lee, bakal gagal seperti teman-teman yang lain. Saya harus buat sebuah keputusan yang tepat. Saya harus berbeda dengan Bruce Lee. Dan Anda tahu, orang itu juga salah satu orang tetangga saya, namanya adalah Jackie Chan. Dan dia sekarang termasuk artis, aktor, saudaraku, kungfu terkaya di dunia. Terkaya. Kenapa dia bisa sukses? Karena dia memutuskan keputusan yang tepat. Apa itu? Dia mau buat yang berbeda dengan tokoh legendaris lainnya, Bruce Lee. Apa saja keputusan tepat yang dibuat oleh Jackie Chan? Bruce Lee selalu mempunyai senjata khas. Masih ingat senjatanya Bruce Lee apa biasanya? Toya. Terus apa? Tongkat. Jackie Chan memutuskan, aku tidak punya senjata khusus.
Apapun yang aku temui, aku bisa jadikan senjata. Ketemu kursi jadi senjata. Ketemu meja jadi senjata. Ketemu sumpit pun juga jadi senjata. Ya kan? Ketemu mertua juga jadi senjata. Ketemu pendeta jadi senjata. Bruce Lee tidak pernah kalah dalam filmnya. Pernah lihat gak dalam film Bruce Lee kemudian dia jatuh karena kalah? Jackie Chan memutuskan berbeda. Dia berkali-kali kalah dalam filmnya. Tapi dia bangkit, akhirnya menang. Bruce Lee tidak pernah kesakitan walaupun terluka. Ngasih kan gayanya, padahal berdarah dia bahkan jilat darahnya tanpa sakit. Jackie Chan tampil berbeda. Berkali-kali dia meringis kesakitan, dihajar oleh lawannya. Bruce Lee tampil sangat serius, matanya kayak singa. Tapi Jackie Chan mau tampil berbeda. Dia tampil kocak, konyol, dan sering bercanda. Bruce Lee filmnya tampak sempurna. Jackie Chan justru dia buat berbeda. Setiap di akhir film, dia akan tayangkan klip-klip kekonyolan dan kesalahan waktu syuting. Dan Anda tahu sekarang siapa yang lebih sukses? Jackie Chan jauh lebih sukses dan kaya dibanding Bruce Lee. Karena keputusan yang tepat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Nah, kita belajar bersama-sama. Rahasia tepat ngambil keputusan itu seperti apa? Pelajari apa yang Alkitab ajarkan sebelum kita ambil keputusan. Ingat tadi itu ayat? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Artinya apa? Apa yang tercatat di Alkitab, apa yang diajar oleh firman, maka itu pelajari. Soal keluarga, apa ya Alkitab ngomong soal pernikahan? Apa ya soal keuangan Alkitab ngomong? Apa ya yang diajar oleh Alkitab tentang mengampuni? Pelajari itu. Soal kerjaan, soal karir, apa yang Alkitab omongan? Pelajari sebelum kita ambil keputusan. Berikutnya, renungkan untung ruginya apa sebelum ambil keputusan. Kenapa ayat tadi berkata, renungkan itu siang dan malam. Kalau aku sampai selingkuh, resikonya apa bagi anak cucuku? Kalau sampai aku memutuskan setia dengan pasanganku dan tidak pernah tergoda dengan yang lain, apa rewardnya? Dan kalau kita renungkan untung ruginya sebelum ambil keputusan. Dan berikutnya, ambil keputusan yang sesuai dengan Alkitab ajarkan. Dan hidup kita akan sukses dan beruntung. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Nah, bicara tentang ketepatan. Hadir bersama kita hari ini seorang bernama Igor Saikoji. Pastor Jeffrey Rahmat dari JPCC beri kabar saya, Pak, ada seorang jemaat saya, Saikoji akan datang ke Philadelphia. Karena kakak yang dia cintai nikah. Congratulations buat Bu Sinta dan juga Mas Lee. Tepuk tangan yang meriah. Dan Igor akhirnya Saikoji berkata, oke Pak, confirm. Tapi jadikan surprise. Jangan cerita-cerita dulu. Jadi saya mau posting, mau cerita jemaat, nggak boleh dulu. Tunggu pernikahannya berlangsung, baru saya bisa posting di sosial media. Dan seorang yang jadi inspirasi luar biasa. Seorang rapper Indonesia yang beken, yang dikenal dan sukses. Bahkan juga menjadi seorang yang bergerak dalam dunia entertain, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Baik dalam dunia musik film maupun dalam iklan. Kita sambut dengan hormat, inilah Igor Saikoji. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini salah satu anak binaan saya bertahun-tahun saya ajari nyanyi. Shalom semuanya. Selamat pagi. Mau menjelang siang nih sepertinya. Nama saya Igor, biasa dikenal Saikoji. Profesi saya itu tukang rap. Menarik tadi waktu Pastor Lukas bicara soal Willow, siapa tadi namanya? Winnie Harlow, sorry. Kok Willow? Winnie Harlow. Karena waktu saya lagi sembunyi-sembunyi dari kakak saya dan keluarga saya 2 hari nginep di Brooklyn. Saya jalan-jalan sedikit ke Central Park, saya ke Museum of Natural History.
Terus saya keluar, saya jalan ke Broadway. Saya papasan sama Winnie Harlow. Jadi apa ya, tepat, akurat. Bisa dibilang saya lihat langsung orangnya seperti apa, dan dia lagi jalan sama teman-teman modelnya, dan I can tell you bahwa she looks different. Dia glowing sendiri, dia sangat confident, dan pembawaannya dia itu sangat unik sendiri dibanding teman-teman modelnya yang lain yang mungkin bentuknya tidak seperti dia. So, saya juga bersyukur bisa ada di sini di siang hari ini. Saya punya kesempatan untuk datang ke sini, itu juga suatu cerita yang menurut saya luar biasa bagaimana Tuhan bekerja. Karena sebetulnya waktu saya udah tahu kakak saya mau menikah, istri saya dan keluarga saya yang lain semua sudah berencana untuk ke sini dari jauh-jauh hari. Saya sebetulnya memang dari jadwal atau untuk saya menyisihkan secara finansial untuk kesini itu perlu pemikiran yang lebih perlu dipikir panjang gitu. Sebetulnya saya tidak bisa ke sini. Cuman yang namanya waktunya Tuhan, yang namanya kesempatan yang Tuhan kasih, dalam semua kerjaan yang saya diberikan kesempatan, saya mengerjakan musik. Tahun ini saya mengerjakan musik untuk 3 film. Salah satunya datang di saat yang bersamaan. Jadi dari awal Januari saya udah dengar hingar-bingarnya mereka mau datang ke sini. Dan di bulan Januari, Februari ini tiba-tiba saya dapat dua kerjaan yang lumayan luar biasa. Salah satunya saya harus mengerjakan lagu soundtrack untuk film. Dan itu juga perlu cepat, saya langsung kontrak, langsung di DP. Dan di saat yang sama Tuhan juga bergerak luar biasa. Saya diberikan kesempatan untuk mengerjakan musik dan tampil di TVC, salah satu online aplikasi messenger namanya Line Messenger. Dan itu semua memungkinkan saya untuk mengerjakan kerjaannya jadi cepat selesai. Dan saya juga jadi punya biaya lebih untuk datang ke sini. Dan itu semua karena kemurahan Tuhan. Kerjaan saya di showbiz di Indonesia kurang lebih mungkin hampir sama dengan di Amerika. Kalau kita lihat yang namanya showbiz, dunia entertainment, sangat penting untuk kita punya network yang tepat, ya kan? Kerjaan juga penting untuk kita bisa kenal atau dekat dengan orang-orang yang tepat. Dan biasanya keputusan untuk bisa dekat itu cenderung, terutama dalam dunia showbiz, we have to compromise dengan value apa yang dunia showbiz tawarkan. Kalau misalnya saudara-saudara lihat saya di sini, secara look aja gitu, percaya atau enggak waktu saya kecil saya ini korban bully. People bully me all the time, karena dari umur saya SMP sampai sekarang saya tuh nggak tinggi ke atas, saya tingginya ke samping. But I'm grateful, saya bersyukur kalau Tuhan baik dalam hidup saya. Saya anaknya sebenarnya pemalu, percaya atau enggak saya pemalu? Saya orangnya sebetulnya nggak berani untuk ngomong, saya dulu introvert. Tapi somehow Tuhan justru ngasih saya talenta nge-rap yang jauh berbalik dari orang yang introvert. Yang bodoh dan yang lemah oleh dunia itu yang dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang kuat. Dan itu yang saya pegang. Bahkan waktu Tuhan buka kesempatan untuk saya masuk ke dunia showbiz, saya tahu bahwa saya mau pegang terus firman Tuhan seperti apa. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Nah, yang bisa saya lakukan adalah semua poin-poin yang tadi dijabarkan Pastor Lukas itu benar-benar saya lihat, saya lakukan dalam kehidupan saya. Karena saya yakin kalau saya lakukan ini dengan tepat, Tuhan pasti buka lebih lagi. Tuhan pasti berkati lebih lagi. Tepat waktu, on time. Kalau kita jadi public figure di Indonesia, waduh kalau soal yang namanya on time, apalagi tinggal di Jakarta, alasannya pasti banyak. Macet. Orang Jakarta udah tahu Jakarta macet gitu. Macet itu udah gak bisa jadi alasan. Kalau udah tahu Jakarta macet ya jalan lebih cepat. Janji, punya a sense of commitment, punya integritas. Bahwa no matter apapun yang dunia ini berusaha tawarkan, saya tahu bahwa value saya adalah it's a biblical value. Value surgawi, Tuhan yang kasih
Dan saya mau pegang kuat janji firman Tuhan. Kalau saya hidupnya benar, Tuhan pasti akan berikan lebih. So, sepanjang hidup saya bisa dibilang, saya nggak sempurna, bukan berarti semua yang poin-poin tepat itu saya juga bisa lakukan semua dengan sempurna. Tapi here's the deal, yang paling akurat dan yang paling tepat adalah Tuhan Yesus sendiri. All I can do is do my best. Selama saya berserah dan saya yakin teguh sama passion saya, sama mimpi saya. Dan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. God will prepare everything else. And that's how I live my life sampai sekarang. Jadi untuk lagu berikut ini saya mau berikan pujian kesaksian. Saya pengen ajak teman-teman singer untuk bantu saya nyanyi di depan. Terima kasih. Masih semangat dong semuanya? Saya nyalakan dulu ini. Saya dulu punya grup namanya Disciples. Cuma sekarang udah bubar. Tapi baik-baik aja bubarnya, masing-masing dengan pelayanan masing-masing. Yang saya perhatikan juga, kadang-kadang musik rap itu susah untuk diterima di gereja di Indonesia pun. Karena mereka ngelihat kayak, wah ini musiknya hingar-bingar. Cuman saya tahu satu hal bahwa whatever we do, kalau kita serahkan semuanya balik ke Tuhan, any kind of music, any kind of profession bisa dipakai untuk muji muliakan Tuhan. Saya boleh minta semuanya untuk bangkit berdiri sama-sama dengan saya? Kita nyanyi sama-sama ya. Saya yakin semua pasti tahu lagunya. Cuman versinya lebih rame aja. Oke. Saya cek dulu audionya. Oke. Boleh minta tepuk tangan semua sama-sama. Let's go. Katakan, roh Allah ada di dalamku. Say, roh Allah ada di dalam hatiku. 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 Kita nyanyi sama-sama semuanya ya. Let's go. Sing this one out loud. Let's go. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Sing it up. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Semuanya. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, hey, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Let's go. Hey, di saat urapan tercurah di kepalaku, tubuh pasti takkan hanya terdiam terpaku dan takkan ragu. Ku gerakkan langkahku sama tetap menatap ke surga mataku. Bagai ombak besar ku diterjang, hembusan surgawi bertiup kencang. Sekedar bagian dari diriku bersuka, curahan roh Allah buat mataku terbuka. Roh Allah datang berikan kehangatan, luruskan jalanku tanpa hambatan. Lepaskan beban dan masalahku yang membuat hidupku berliku-liku. Firman-Nya menjadi pedoman untuk hidup, bangkitkan semangatku yang pernah redup. Terpujilah nama untuk selama-lamanya. Kita nyanyi sekali lagi semua. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Sekali lagi semua. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Sing it out loud. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Let's go. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Ya, saat kau denger gambus dan kecapi, melodi berhembus, coba resapi, goyangkan badanmu ke kanan dan kiri. Daud menari tak peduli permaisuri karena memuji Tuhan. Jangan ragu-ragu, jangan takut-takut atau terlalu kaku. Come on, angkat tanganmu, ikuti gayaku like this. 1, 2, 3, let go. Dari rasakan nikmati sambil kau kecapi, alunan Roh Kudus buatmu berapi-api. Untuk Tuhan bergoyang sama-sama, tinggal ikut nyanyi, jangan tunggu lama-lama, jangan pusing apa kata orang. As long as Tuhan Yesus senang. Everybody on the floor, we'll sing it up. 1, 2, 3. Bila Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. One more time, sing.
Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Semuanya, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. One more time, ku kan menari, hey, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud. Boleh minta semua tepuk tangan kayak gini di atas. Come on, clap. Hey, mana suaranya nih? Let's go, let's go. Hey, 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 hey. Break it down, break it down, break it down like this. Siapa yang berbahagia pagi hari ini? Kita nyanyi sekali lagi ya. Kayak gini, roh Allah ada di dalamku. Say, roh Allah ada di dalam hatiku. Roh Allah ada di dalam hatiku. Roh Allah ada di dalam. Sekali lagi, roh Allah ada di dalam hatiku. Roh Allah ada di dalam. One more time. Roh Allah ada di. Boleh dengar suaranya lagi. Roh Allah ada di. Oke, roh Allah ada di hatiku. Bila roh Allah ada semua di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud. Goyang lagi dong semua, kita nyanyi. Ku kan menari, ku kan menari, hey, ku kan menari seperti Daud menari. Aku kan menari, ku kan menari, ku kan. Sekarang goyangnya 2 kali ke sini, 2 kali ke sini. Ready? Ku kan hey, ku kan menari seperti Daud menari. Let's go, let's go. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Silakan duduk semuanya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus dong. Masih semangat untuk nyanyi lagi? Saya ada satu lagu lagi yang kita bisa nyanyikan sama-sama. Waduh, pagi-pagi udah dibikin kayak semalam ya. Ini minggu pagi tapi rasanya malam minggu. Kalau di Indonesia, di Indonesia udah minggu malam. You know, to be a Christian, untuk jadi orang Kristen itu kadangkala memang semua tidak segampang seperti apa yang kita alami di dalam gedung gereja. Karena di sini kita belajar, we learn. Kita diperlengkapi. We absorb so many things here yang memperlengkapi kita untuk waktu kita keluar. Kita menghadapi realitas hidup yang kadangkala tidak segampang apa yang kita dapat di sini. Karena kita harus hadapi realitasnya. Saya juga harus menghadapi itu. Cuman kuncinya begini. Waktu saya menghadapi hal-hal yang sulit di dalam hidup, tergantung keputusan kita. Keputusan yang tepat untuk menghadapi dunia ini dengan value yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita. Karena ini bukan soal kekuatan kita. Kalau saya mau pakai kekuatan saya sendiri, udah lama saya kalah. Tapi it's not because I'm strong, not because I can do it by myself, tapi karena saya berserah. Kadang-kadang badai hidup selalu datang. Gedung ini kokoh, tapi di luar sana kalau udah badai, hujan, siapa yang tahu apa yang bisa terjadi untuk manusia. Hanya Tuhan yang bisa angkat kita tinggi, jauh mengatasi badai itu. Lagu terakhir ini saya bawakan, ini judul aslinya Lingkupiku. Tapi saya remix jadi Di Saat Badai. Karena ya paling banyak yang kita hadapi dalam hidup badai. Saya berdoa buat keluarga, kakak saya dan ipar saya. Storms. No matter what storm you guys gonna face in your life, I know you guys can do it together. God bless you. Ini dia Di Saat Badai. Kita nyanyi sama-sama. Buat yang tahu kita boleh angkat pujian ini sama-sama. Lingkupiku. Let's go. Lingkupiku.
dengan sayangmu. Naungiku dengan kuasamu, dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang. ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja, Bapa kau Raja atas semesta. dan ku tenang. Ku tenang sebab kau Allahku. Ya, sejuknya hati bila dekat dengannya. Diriku pun terbuka untuk dengar firman-Nya. Kasih-Nya melebihi dari apapun. Kau pantas disembah, dirimu maha pengampun. Perasaan gundahku semuanya ditepis. Saat diriku pun digoda oleh iblis. Semangat juangku tak akan pernah tenggelam. Walau godaan datang untuk mencengkram, bagaikan karang di tengah samudra. Tegak berdiri walaupun tak mudah. Ku berserah, arahkan panca indera, karena ku yakin Yesus buat segalanya indah. When I hear the sound, I know He's around. I know I was lost, but now I'm found. When I put my hands up, my knees on the ground, He sent His angels. Come on. Di saat Badai bergelora, ku akan terbang, ku akan terbang bersama. hanya bersama Bapa kau Raja atas dan semesta. ku tenang. Ku tenang sebab kau Allahku. Entah berapa kali ku dilanda badai, berapa kali diriku terikat dan dirantai oleh belenggu kehidupan panah manusia. Dan kadang ku cari solusi yang sia-sia. Yesus datang padaku, Dia angkat tanganku, Dia bakar kekerasan hati dan angkuku. Dan ku terbang tinggi jauh di angkasa, bagaikan berdiri di atas pundak raksasa. That's why aransemen lagu ini gembira. That's why kedamaianku pun tak terkira. Karena dalam sukacita Dia ada, bahkan dalam duka cita Yesus ada. Kau hadir di tingginya gunung angkasa dan hadir di dasar lembah karena kau perkasa. Badai pasti berlalu, kau kan ada selalu lingkupi sepanjang hidupku. Aku terharu. Bergelora, ku akan terbang bersama. Hanya bersamamu Bapa kau Raja atas semesta. dan ku tenang. Ku tenang Boleh kita angkat pujian ini sama-sama semua. Angkat tangan kita ke atas, sing it. di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Dan ku tenang. Ku tenang sebab I will be still. kau Allahku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saya kembalikan. Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Kayak saudara kembar kita foto sama-sama dulu. Nomor 2 dong. 19 April. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Wow, luar biasa. Saudara, kesimpulannya, accuracy is the key to success. Lihat bagaimana rap itu harus tepat nadanya, tepat juga ketukannya dan sebagainya. Dan itu yang membuat akhirnya Sekoji Tuhan berkati dengan cara ajaib. Katakan amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Jadilah orang yang tepat waktu. Buatlah keputusan untuk kita punya ketepatan. Kata bersama saya mau tepat waktu. 2, 3. Saya mau tepat waktu. Tepat janji. 2, 3. Tepat janji. Tepat menjaga sikap hati. Tepat menjaga Tepat mengambil keputusan. Mari buka hati saudara.